Itu pada kesempatan awal tahun ini, Presiden Joko Widodo menghimbau rakyat harus siap menghadapi dan memanfaatkan peluang dalam memasuki persaingan masyarakat ekonomi ASEAN atau MEA. MEA itu sesuatu yang tidak bisa kita tolak lagi. Siap tidak siap, kita harus siap. Oleh sebab itu, ya semua yang kurang harus diperbaiki. Semua yang kurang harus dibenahi. Karena eranya memang era persaingan, eranya ada era kompetisi. Siap tidak siap, kita harus siap. Ya. Sementara itu Presiden Jokowi mengisi kegiatan hari Minggunya dengan bersepeda dan melepas burung di Kebun Raya Bogor, Jawa Barat. Aktivitas Presiden Jokowi pada hari Minggu ini dimulai dengan bersepeda dari kawasan di sekitar Istana Bogor hingga Kebun Raya Bogor. Jokowi juga menyapa dan menemui warga yang tengah berolahraga dan melakukan aktivitas di kawasan Car Free Day. Meski mendapat pengawalan petugas Pas Pampres, namun warga tidak kesulitan untuk bersalaman maupun berfoto dengan Jokowi. Jokowi mengaku memilih bersepeda untuk menjaga kebugaran usai melakukan kunjungan kerja dan merayakan Tahun Baru di 4 kota di Papua dan Papua Barat. Usai bersepeda, Jokowi melepas ratusan burung yang sudah dibelinya dari Pasar Pramuka pada Sabtu kemarin di Kebun Raya Bogor. Pelepasan burung ke alam bebas karena jumlah populasi burung sudah banyak yang berkurang dan untuk menjaga ekosistem di kawasan perkotaan. Sebelumnya pada Februari 2015 silam, Jokowi juga melepaskan ratusan ekor burung di Istana Merdeka Jakarta dan ikan di aliran Sungai Ciliwung dan Kebun Raya Bogor. Top News akan berlanjut usai jeda berikut ini dengan informasi. Razia pedagang kaki lima di kawasan wisata Monas nyaris berujung ricuh. Pedagang yang menolak barangnya disita petugas berusaha mengambil barang dagangannya dari mobil petugas. Petugas langsung mengangkut paksa seluruh barang dagangan PKL yang tetap berjualan di kawasan Monas. Meski telah berulang kali dirazia, namun masih saja ada pedagang yang tetap berjualan di tempat itu. Pedagang melayangkan protes pada petugas karena barang dagangannya diangkut petugas. Beberapa pedagang bahkan nekat mengambil kembali barang dagangannya dengan naik ke atas truk. Pedagang lainnya juga berupaya menyerang dan memaki petugas. Suasana yang sempat memanas akhirnya reda setelah petugas berhasil meredam emosi wanita pedagang kaki lima tersebut. Kita halo, terus situasinya memang hari libur panjang, ya tentu mereka memanfaatkan momen itu. Gitu. Iya, seperti biasa lah. Tadi sempat banyak yang membandel sendiri, Bang, gimana? Ya itu mereka kan begini, coba-coba terus itu. Selama kita tidak tegas ya akan seperti itu terus. Tapi tetap Pol PP akan menindaklanjuti ya, Bang? Ya, kita kan aparat, masa kalah sama mereka. Tadi tidak ada hari libur ya, Bang, ya tetap bekerja ya di hari... Ya, seperti biasa lah, jauh Pak Disub biar sama-sama kompak. Isi bagasi ini bukanlah pertama kalinya terjadi, lalu kemudian apa tanggapan pihak Lion Air terkait dengan kasus pencurian isi bagasi ini? Langsung kami bergabung bersama Direktur Umum Lion Air Edward Sirait melalui sambungan telepon. Selamat sore Pak Edward. Selamat sore Mbak Zaskia. Iya Pak Edward, ini dari pengakuan pelaku yang tertangkap bahwa oknum dari Lion Air ini sendiri atau Porter Lion mengaku mereka ini bekerja sama dengan keamanan maskapai. Pertanyaannya adalah sejauh mana sebenarnya pengawasan dari Lion Air terkait dengan ini, Pak? Ya, jadi kasus itu memang kasus November. Ada setiap pengaduan dari penumpang itu apapun selalu kami kembangkan. Selalu kami kembangkan dan pada November itu kita memang bekerja sama dengan pihak polisi bandara dan security bandara. Kita melihat ada data dan kemudian kita teliti, kita kembangkan, lalu ditemukanlah oknum-oknum itu. Nah, kita terus melakukan pengawasan. Memang ada 3 area yang di situ perlu diawasi selalu dan sekarang kita juga koordinasi dengan pihak Angkasa Pura menambah. 3 area ini apa saja Pak Edward? Yang pertama istilahnya make up area, waktu bagasi itu diterima dari penumpang untuk diberangkatkan. Itu area pertama. Area kedua adalah area di dalam kargo kompartemen pesawat.
Itu memang area yang boleh dibilang juga termasuk rawan. Yang ketiga, memang area kedatangan waktu mereka menurunkan ke konveyor penerimaan penumpang. Nah, di dalam area pesawat kami memang menempatkan security untuk selalu mengawasi gerak-gerik pekerja yang ada di situ. Nah, kejadian yang kemarin memang itu dilakukan ketika penerbangan malam. Jadi waktunya cukup panjang, mereka ada di make-up area istilahnya, ke detect sama CCTV. Oke. Pak Edward. Oke, Pak Edward, ini kasus yang sudah terjadi bukan pertama kalinya, Pak Edward. Ini sudah beberapa kali. Tentunya juga sudah ada laporan yang masuk dari penumpang terkait dengan kehilangan isi bagasi. Apa yang bisa dijamin, terutama dari pihak Lion Air, untuk kenyamanan dan juga keamanan penumpang, terutama ketika kami meletakkan bagasi atau barang kami dalam bagasi? Apa kedepannya yang akan diperbaiki dan juga apa jaminan dari Lion Air, Pak Edward? Saya pikir memang ini harus ada kerjasama baik dari penumpang maupun dari pengelola bandara. Yang pertama, kami menghimbau penumpang jangan memasukkan barang berharga di dalam bagasi pesawat, apalagi di kantong samping yang resletingnya memang sangat mudah dibuka. Yang kedua, agar bagasinya juga dikunci dengan baik. Nah, yang kami lakukan ke dalam adalah melakukan pengecekan terhadap setiap pegawai yang kami terima, apakah dia pernah melakukan kriminal atau tidak. Itu yang pertama. Yang kedua, kita selalu awasi mereka setiap bekerja oleh security yang kita rolling, supaya tidak ada kolusi gitu. Nah, yang ketiga adalah kita ketika mereka bekerja, baik masuk ke kabin pesawat maupun keluar dari pesawat, itu selalu dilakukan body search. Nah, ini dulu memang kejadiannya banyak di dalam perut pesawat. Nah, sekarang sudah tidak ada di make-up area. Artinya ini belum pernah dilakukan sebelumnya oleh pihak Lion Air? Sudah kita lakukan dari Lalu tahun kenapa tetap 2013. bisa kebobolan dan mengapa menurut Anda hal ini bisa memperbaiki? Nah, tadinya kan kita pikir hanya kejadian di dalam perut pesawat. Apa yang ditemukan oleh teman-teman polisi dan CCTV itu adalah bagasi yang ngendap, yang memang oknumnya ini sepertinya sudah punya tabiat yang jelek. Nah, ini kita lebih tingkatkan lagi penempatan bagasi-bagasi ini nanti tidak berada pada posisi yang tertutupi, supaya terdetek oleh CCTV yang sudah dipasang oleh Angkasa Pura dalam hal ini, supaya kelihatan gitu. Jadi tidak ada oknum lagi yang punya kesempatan atau ruang untuk melakukan itu. Baik, Pak Edward Sirait, Direktur Umum Lion Air. 16 Presiden Joko Widodo bersepeda di acara Car Free Day, Kota Bogor, Jawa Barat. Masyarakat yang hadir tampak antusias untuk berfoto bersama Presiden. Masih dengan kebiasaan lamanya, pemirsa, awal tahun Presiden Joko Widodo berolahraga di ajang Car Free Day, Kota Bogor. Kegiatan olahraga Presiden tidak dapat luput dari serbuan masyarakat yang meminta untuk berjabat tangan serta foto bersama. Tarif dasar listrik non-subsidi Januari tahun 2016 turun sekitar Rp100 per kWh. Penurunan tarif ini berdasarkan harga minyak mentah dunia yang cenderung menurun hingga $37 Amerika Serikat per barel. Kebijakan pemerintah yang menurunkan tarif dasar listrik atau TDL Rp100 per kilowatt seperti kado tahun baru bagi masyarakat. Padahal sebenarnya penurunan TDL ini dilakukan karena harga minyak mentah dunia cenderung menurun hingga $30 Amerika Serikat per barel. Kebijakan pemerintah telah memutuskan bahwa TDL ditentukan berdasarkan 3 variabel, yaitu kurs rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, inflasi, dan harga minyak mentah dunia. Dengan demikian, harga TDL akan berubah-ubah seiring dengan perubahan 3 variabel tersebut. Sekarang tarif diterapkan ada yang disebut dengan adjustment tarif. Ini tarif yang bisa juga naik, bisa juga turun. Nah, saat ini parameter yang mempengaruhi tarif tadi itu
sedang turun, sehingga mengakibatkan tarif pada bulan Januari ini turun dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Penurunan TDL menurut pengamat ekonomi Hendri Saparini bisa berdampak positif bagi kalangan usaha kecil, menengah, dan mikro untuk meningkatkan daya saing di tengah-tengah melemahnya perekonomian. Apakah menurunkan harga BBM itu positif, apalagi untuk kelompok bawah, ya, dan mereka sangat terpengaruh oleh harga tarif dasar listrik. Ya, kita bicara UKM misalnya, mereka ada garmen, kemudian ada tukang las, mereka sangat terpengaruh dengan adanya penurunan harga listrik ini. Posisi nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat pada awal tahun 2016 berada pada posisi Rp13.780. Sedangkan inflasi pada November 2015 tercatat 4,89%, serta harga minyak mentah dunia $37 Amerika Serikat per barel. Tiga variabel ini sangat fluktuatif, terutama harga minyak dunia yang pada pertengahan tahun 2014 masih $100 Amerika Serikat per barel. Fluktuasi tiga variabel ini bisa saja mempengaruhi psikologis masyarakat. Tim Liputan Metro TV. Pemirsa, selain penurunan tarif dasar listrik, harga bahan bakar minyak juga mengalami penurunan. Masyarakat menilai penurunan harga BBM mampu mengurangi biaya hidup sehari-hari. Kalau ibu rumah tangga semuanya ya, BBM turun, yang lain juga turun. Tapi ya biasanya biar turun juga kalau udah naik, yang lainnya seperti sembako susah turunnya gitu. Mudah-mudahan ya lebih bagus lagi lah ke depannya ya. Kalau turun sih kenyataannya tidak ada yang saya harapkan. Karena percuma juga turun 100, barang-barang juga tetap naik. Apalagi bensin naik, seluruhnya tetap naik semua. Jadi saya rasa nggak ada yang terlalu banyak yang diharapkan, nggak ada. Penurunan BBM ini tarif angkot itu bisa turun juga. Jadi setiap masyarakat itu bisa gampang, dipermudah juga, gitu Pak. Kita masyarakat Indonesia ya khususnya itu yang di bawah kemungkinan tuh ekonomi lah, harga-harga barang kayak kebutuhan pokok sembako tuh dikasih turun lagi gitu. Itu aja sih kalau untuk masyarakat yang di bawah, soalnya untuk menjangkau karena nggak ada ekonomi sekarang yang serba sulit. Ya agak dikasih turun lah kebijakan pemerintah gitu. Ya. Kita ke informasi banjir, pemirsa. Banjir kembali menggenangi kawasan Bale Endah, Bandung, Jawa Barat pada Minggu pagi. Padahal banjir sudah sempat surut Sabtu sore kemarin. Ketinggian banjir mencapai 60 cm. Beberapa warga masih bertahan tinggal di rumah masing-masing. Banjir terjadi akibat luapan Sungai Citarum yang kemudian menggenangi Kampung Cienteng, Bale Endah, Kabupaten Bandung. Aktivitas warga terganggu dan terpaksa beraktivitas di luar rumah dengan menggunakan perahu. Hingga kini belum ada solusi dari pemerintah setempat atas banjir di wilayah tersebut. Sementara itu, akibat banjir di Kabupaten Jombang, Jawa Timur, ratusan hektar tanaman padi sebagian besar rusak total. Petani pun mengaku rugi ratusan juta rupiah. Banjir terjadi karena luapan air Sungai Konto dan Sungai Tembalang. Tanaman padi yang baru selesai ditanam di area ini tertutup air setinggi 60 cm. Bahkan karena air datang cukup deras, seluruh tanaman yang baru ditanam dalam sepekan ini rusak parah. Selain merendam tanaman dan menghanyutkan bibit padi, banjir juga memutus akses jalan persawahan. Beberapa mesin traktor yang sempat dipakai untuk bekerja juga terpaksa dibiarkan, meski sempat hanyut terbawa air. Para petani mengaku banjir ini sudah terjadi sejak 2 hari. Total sawah yang terendam sekitar 150 hektar. Mata menangkap basah 2 orang petugas kargo yang terekam CCTV sedang mencuri bagasi penumpang. Polisi menduga kejahatan yang dilakukan kru kargo ini sudah terorganisir. Aksi kriminal porter bagasi pesawat salah satu maskapai di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang terungkap dari rekaman CCTV. Terlihat pelaku secara leluasa mencari barang berharga milik penumpang tanpa pengawasan ketat dari pihak keamanan maskapai. Para pelaku tertangkap tangan saat membobol sejumlah tas milik penumpang saat dalam proses pemindahan kargo.
Dalam pengembangannya, PT Angkasa Pura yang bekerja sama dengan pihak Polresta Bandara Soekarno-Hatta menangkap 4 tersangka oknum porter yang melakukan pencurian. Masing-masing berinisial A, M, S, dan A. Menurut pengakuan salah satu pelaku, aksi kejahatannya tersebut lebih karena tekanan dari porter-porter lainnya. Di situ saya juga disisihkan kalau misalnya tidak mau mengikuti omongan dia, saya akan dipukulin atau entah dimatiin di jalan atau digimanain gitu Pak, dipukulin. Itu sih ada yang diorganisir juga, terus ada yang biasa aja. Udah sih yang terbaik hanya itu doang. Pihak kepolisian bandara menduga aksi kejahatan ini dilakukan secara terorganisir selama tahun 2015 lalu. Kapolresta Bandara Soekarno-Hatta, Kombes Pol Roy Kelanggi, meminta pihak maskapai lebih memperketat pengawasan dalam melayani penumpangnya. Pelakunya ini oknum, jadi mereka ya tentunya mereka ada yang portir ya, yang bekerja di mekanisme pelaksanaan bagasi ya. Menaikkan dan menurunkan barang. Iya, Pak Kapolres, ada himbauan untuk maskapai untuk memperketat pengamanan sendiri? Ya, tentunya kami dari Kepolisian Bandara menghimbau kepada seluruh maskapai supaya mulai dari check-in counter itu betul-betul sudah diawasi, termasuk petugas-petugasnya. Untuk sementara ini, pihak Kepolisian Bandara Tangerang, Banten masih melakukan pengembangan penyidikan terhadap adanya tersangka maupun komplotan lainnya. Dari Tangerang, Banten, Nanang Yudhistira, Metro TV. Pemirsa, pelaku pembobol bagasi penumpang di Bandara Soekarno-Hatta Cengkareng mengaku bekerja sama dengan petugas keamanan maskapai penerbangan dalam melancarkan aksinya. Bahkan petugas keamanan maskapai lah yang seringkali mengarahkan pelaku untuk beraksi. Nah, terus di situ saya juga disisihkan kalau misalnya tidak mau mengikuti omongan dia, saya akan dipukulin atau entah dimatiin di jalan atau digimanain gitu Pak, dipukulin. Itu sih ada yang diorganisir juga, terus ada yang biasa aja. Udah sih yang terbaik hanya itu doang. Caranya sih, jadi pihak security itu ngasih kode. Udah aja. Nah di situ saya bilang, ya udah. Nah kalau di situ ada barang maupun nggak ada barang, pasti security naik dan nanya ada apa. Kalau misalnya kemarin saya bilang ada nih handphone, bawa nggak? Kata security, ya udah bawa aja. Nah pas selesai di situ, security turun dan yang naik loading unloading itu udah selesai. Habis itu langsung ke ruangan. Habis itu saya nyerahin barang ke petugas security. Oh, gitu. Itu security apa ya? Security maskapai atau petugas bandara? Apa keamanan bandara? Maskapai. Security maskapai. Ya, pemirsa, kita beralih ke informasi lain. Arus lalu lintas dari Jakarta arah Puncak Bogor masih terpantau padat hingga Sabtu siang tadi. Kepadatan arus kendaraan terpantau sejak pintu keluar tol Ciawi hingga kawasan Bogor, Jawa Barat. Maksud kami Cibogo, Jawa Barat. Seperti inilah kondisi kemacetan di kawasan Gadok arah Puncak Bogor pada Sabtu siang. Panjang antrian kendaraan mencapai 7 km hingga kawasan Cibogo, Bogor. Meski sudah menggunakan 2 ruas jalan, kepadatan kendaraan arah Puncak Bogor belum bisa terurai. Akibatnya kecepatan laju kendaraan hanya berkisar 10 km per jam. Tidak hanya dipadati oleh kendaraan roda 4, sejumlah bus pariwisata juga ikut terjebak dalam kemacetan ini.
Ya, sementara itu untuk mengetahui kondisi terkini dari situasi kemacetan di sejumlah titik, kita terhubung dengan Bribda Cindy dari Lembang dan Amanda Dasrul dari kawasan Puncak, Jawa Barat. Kita ke Bribda Cindy terlebih dahulu. Bribda Cindy, bagaimana situasi kepadatan arus lalu lintas di kawasan Lembang saat ini? Ya baik, terima kasih Adi Mulya. Selamat sore pemirsa, saat ini saya berada di kawasan Terminal Ledeng, Bandung, Jawa Barat. Di mana pada sore hari ini arus kendaraan terlihat kondusif dari arah Bandung Kota yang akan mengarah ke Lembang. Dan pasca libur panjang perayaan Natal dan Tahun Baru masih terjadi peningkatan volume kendaraan mengarah ke tempat-tempat wisata di kawasan Lembang yang didominasi oleh kendaraan pribadi dan juga kendaraan roda 2. Antisipasi pada saat ini sedang diguyur hujan, maka bagi para pengendara khususnya roda 2 agar lebih berhati-hati dikarenakan jalanan licin. Dan pemirsa, untuk daerah Terminal Ledeng sendiri terjadi kerawanan laka lantas berupa senggolan kendaraan yang disebabkan karena ukuran lebar jalan yang sempit. Salah satu faktor ketersendatan di kawasan ini, banyaknya angkutan umum yang keluar masuk terminal sehingga mengakibatkan antrian kendaraan yang akan melaju. Dan untuk mengantisipasi kepadatan di kawasan ini, kendaraan dari Terminal Ledeng maupun dari arah Bandung Kota yang mengarah ke Lembang akan dibelok kirikan ke Jalan Sersan Bajuri. Sedangkan untuk kendaraan dari arah Jakarta dapat melalui pintu tol Padalarang, kemudian ke arah Cimahi dan mengambil jalur Jalan Kolonel Masturi. Pemirsa, tetaplah berhati-hati dalam berkendara, perhatikan arahan petugas kami di lapangan demi kelancaran berkendara Anda. Demikian Bribda Cindy melaporkan, selanjutnya kita kembali ke rekan di studio, silakan. Baik, terima kasih Bribda Cindy melaporkan langsung dari kawasan Lembang, Jawa Barat. Selanjutnya kita ke rekan Amanda Dasrul. Amanda Dasrul, bagaimana situasi kepadatan arus lalu lintas di lokasi Anda di Puncak, Jawa Barat? Jadi saat ini kondisi di jalur Puncak Bogor saat ini sedang diguyur hujan dengan intensitas tinggi. Pada siang hari ini sempat terjadi kepadatan di jalur Puncak Bogor ini, namun setelah Satlantas Polres Bogor ini memberlakukan sistem buka tutup atau one way, kepadatan di jalur Puncak Bogor ini sudah terlihat mulai terurai. Dan meskipun kepadatan di jalur Puncak Bogor ini sudah mulai terurai, namun volume kendaraan yang melintasi jalur Puncak Bogor ini masih terpantau cukup tinggi. Sebelumnya di tempat saya berada saat ini yaitu di pertigaan Hanjawar Cipanas yang merupakan jalur yang menghubungkan 3 jalur, yaitu jalur Jakarta, Sukabumi, Bogor dan juga Cianjur, Jawa Barat ini sempat terjadi kepadatan sejak siang hari pada sekitar pukul 12 siang. Namun setelah Satlantas Polres Bogor akhirnya memutuskan untuk kembali memberlakukan sistem one way mulai dari persimpangan Gadok, Jawa Barat, saat ini kepadatan sudah terlihat mulai terurai. Di jalur puncak ini, Satlantas Polres Bogor akhirnya memberlakukan sistem one way dengan mendahulukan kendaraan dari arah Bogor atau Puncak yang hendak menuju Jakarta terlebih dahulu, karena memang kendaraan dari arah Bogor menuju Puncak ini jumlahnya jauh lebih banyak bila dibandingkan dengan jalur arah berlawanan, sehingga ini membuat kendaraan dari arah Jakarta menuju Puncak Bogor terpaksa untuk sementara harus menunggu terlebih dahulu, harus tertahan di kawasan tol Cikampek ini atau maksud kami Ciawi ini, karena masih diberlakukan hingga sekarang masih diberlakukan sistem one way untuk kendaraan dari arah Bogor menuju Jakarta. Dan melihat tingginya intensitas hujan di kawasan jalur Puncak Bogor ini, dihimbau bagi para pengendara yang akan melewati jalur Puncak Bogor ini untuk lebih berhati-hati karena kondisi jalan saat ini sangatlah licin sehingga rawan terjadi kecelakaan. Demikian Ade yang bisa saya sampaikan dari jalur Puncak Bogor. Kembali ke Anda, Ade. Baik, Amanda Dasrul melaporkan langsung dari kawasan Puncak, Jawa Barat, dan sebelumnya ada Bribda Cindy dari kawasan Lembang, Jawa Barat. Terima kasih. Dan pemirsa, untuk mengantisipasi terjadinya kemacetan arus balik di Tol Purbalenyi dan Tol Cipali, petugas akan melakukan sejumlah rekayasa jalan dan pengalihan arus. Salah satunya memberlakukan kontraflow di kilometer 66. Inilah kilometer 66-800 yang menjadi titik temu arus kendaraan dari ruas Cipularang dengan Tol Cipali yang kerap menjadi simpul kemacetan akibat pertemuan arus kendaraan. Petugas akan melakukan sejumlah rekayasa dan pengalihan arus jika terjadi kemacetan di ruas tol Palimanan maupun tol Cipularang. Salah satu yang akan dilakukan adalah kontraflow di kilometer 66 ini. Dari pantauan udara tim Metro TV di kilometer 66, arus kendaraan baik dari jalur Cipali maupun Cipularang ramai lancar.
Dirjen Perhubungan Darat memprediksi puncak arus mudik akan terjadi Sabtu dan Minggu.